Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya silahkan subscribe jika video ini bermanfaat untuk membuat semangat kita dalam memberikan terbaik dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan konten terupdate. Assalamualaikum Sobat Setia, di kesempatan kali ini kita akan menceritakan sedikit, serta keistimewaan atau karamah sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Bakar Ash-Shiddiq, Khulafaur Rasyidin dan Khalifah Islam pertama. Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah Khulafaur Rasyidin, para pemimpin yang mendapatkan petunjuk dan mengakui Rasul sejak awal diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifah Islam pertama, beliau nama asli adalah Abdullah bin Abu Quhafah atau lebih dikenal dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Lahir pada tahun 573 Masehi, beliau adalah orang pertama yang masuk Islam. Paling tersohor pembenarannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dakwahnya. Gelar Ash-Shiddiq adalah orang yang membenarkan. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan sesuatu, maka Abu Bakar segera mempercayai dan mengimaninya, karena beliau yakin bahwa hal itu keluar dari seorang nabi yang tidak berbicara dari hawa nafsu. Di mana ada satu peristiwa, orang-orang musyrikin datang kepada Abu Bakar, lalu mereka mengatakan bahwa temanmu, baginda Nabi, menceritakan malam ini telah diisrakan ke Baitul Maqdis. Lalu Abu Bakar balik bertanya, benarkah beliau berkata demikian? Mereka menjawab, iya. Kemudian Abu Bakar berkata, sesungguhnya aku mempercayainya lebih jauh dari itu. Aku membenarkannya dalam berita langit yang turun di pagi hari dan petang hari. Beliau menjadi sahabat Rasulullah selama kurang lebih hampir 40 tahun, selama itu beliau tidak pernah mengkhianati amanat. Tidak pernah merekayasa satu kata, tidak pernah berdusta sekalipun, walau hanya bergurau dan tidak memiliki keinginan untuk pada keburukan. Abu Bakar adalah pelopor para syiddiqin dari kalangan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, paling dulu masuk Islam, paling berani, paling banyak berinfaknya di jalan Allah. Paling besar kecintaan dan pengagungannya kepada baginda Nabi, orang yang banyak berdoa dan bertaubat, takut kepada Allah secara rahasia dan terbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengumumkan gelar ini saat beliau naik di Bukit Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman dan di antara orang-orang, maka bukit itu berguncang, kemudian Nabi bersabda, tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu ada seorang Nabi, Syiddiq dan 2 orang syahid. Dikisahkan beliau mengajak siapa saja untuk masuk Islam. Dalam dakwahnya Abu Bakar menjelaskan dasar-dasar dan hakikat-hakikat Islam kepada mereka. Melalui beliau masuklah Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidullah, Az-Zubair bin Al-Awam, Sa'id bin Abu Waqqas dan Abdurrahman bin Auf. Esok harinya Abu Bakar berhasil membawa Utsman bin Maz'un, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Asad, dan Al-Arkam bin Abu Al-Arkam, mereka semuanya masuk Islam. Beliau pun membebaskan para hamba sahaya yang disiksa dengan hartanya untuk memerdekakan di antaranya adalah Amir bin Fuhairah, Ummu Ubais, Zinirah, An-Nahdiyah dan putrinya. Dan seorang hamba sahaya perempuan milik Bani Muamil, beliau juga memerdekakan Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sahabat yang selalu menemani, satu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Abu Bakarlah yang menemani dalam perjalanan di mana diselimuti dengan ancaman dan bahaya dari kaum Quraisy. Dengan segala perencanaan dan penjagaan yang ketat serta dibantu oleh keluarga maka suksesnya hijrah yang penuh berkah demi tegaknya Islam yang lurus. Setelahnya, unta Rasulullah menurunkan bebannya di rumah para penolong Allah dan Rasul-Nya. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit, beliau memilih Abu Bakar untuk menjadi imam sholat kaum muslimin, kecuali orang yang paling banyak hafalannya dan paling berilmu di antara mereka.
Di akhir hidup Nabi, beliau berdiri dan berkhutbah di mana Nabi pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah memberi pilihan kepada seorang hamba antara dunia dengan apa yang ada di sisinya, maka hamba itu memilih apa yang di sisinya, maka Abu Bakar pun menangis." Kami heran terhadap tangisan Abu Bakar, hanya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang seorang hamba yang diberi pilihan. Ternyata hamba tersebut adalah Rasulullah sendiri dan Abu Bakar adalah orang yang paling mengetahui di antara kami. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Di antara keutamaan Abu Bakar adalah keberaniannya dan keteguhan hati yang kuat serta ide-ide ataupun strategi yang gemilang ketika Perang Badar, Uhud, Hudaybiyah. Ketika Rasulullah wafat dan sesudahnya, di mana orang-orang Arab murtad dan menolak membayar zakat, dan pendapat para sahabat berbeda-beda karena orang-orang yang menolak zakat itu, tetap mengakui tauhid. Maka Abu Bakar berkata, zakat adalah hak harta. Demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang membedakan antara sholat dan zakat. Demi Allah, seandainya mereka tidak mau memberikan kepadaku seekor anak domba, padahal dulu mereka bisa menyerahkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya aku akan memerangi mereka karenanya. Sobat setia, tahukah kalian beberapa keistimewaan beliau atau karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut beberapa yang kita rangkum. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dari Sayyidah Aisyah. Abu Bakar memberi Aisyah buah kurma sebanyak 20 wasak yang ada di Ghabah, hutan. Menjelang wafat, beliau berkata, "Wahai putriku, sepeninggalku, tiada seorang pun dari para ahli waris yang sangat aku harapkan menjadi kaya selain engkau, dan tidak ada yang lebih berat aku rasakan selain kefakiranmu. Sekarang harta itu menjadi harta waris, dan yang mewarisi adalah 2 saudara laki-lakimu, dan 2 saudara perempuanmu. Bagilah harta warisan itu sesuai dengan kitab Allah." Aisyah lalu berkata, "Wahai ayah, seandainya harta yang engkau berikan padaku sebanyak ini dan itu, maka akan aku tinggalkan, demi mengharap ridhomu. Namun saudara perempuanku hanyalah Asma." "Lalu siapa saudara perempuanku yang lain?" Lalu Abu Bakar menjelaskan, "Anak yang ada dalam kandungan binti Harijah, istri Abu Bakar yang bernama Habibah binti Harijah, aku melihatnya akan terlahir perempuan." Berikutnya dalam tafsir Ar-Razi dan tafsir An-Naisaburi sebagaimana, ketika beliau wafat dan jenazahnya dipikul menuju pintu makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu diucapkan salam, "Assalamu alaika ya Rasulullah." Ini adalah jenazah Abu Bakar, telah ada di depan pintu. Tiba-tiba pintu makam terbuka dengan sendirinya dan terdengar hatif, panggilan tanpa rupa, dari arah makam, "Masuklah sang kekasih menuju sang kekasih." Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tahun 634 Masehi, Madinah diselimuti tangis dan kesedihan, orang-orang merasa kehilangan seperti pada hari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abu Thalib berdiri di atas rumah di mana jasad Abu Bakar disemayamkan, lalu beliau berkata, "Semoga Allah merahmatimu wahai Abu Bakar. Engkau adalah orang pertama yang masuk Islam. Paling sempurna imannya, paling takut kepada Allah, paling kokoh keyakinannya, paling besar perhatiannya, paling melindungi Rasulullah, paling menjaga Islam, paling berjasa kepada para sahabatnya, paling bagus perangainya, tinggi keutamaannya dan paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam petunjuk, akhlak, sifat dan perbuatan." Sobat, semoga kita bisa memetik pelajaran dari apa yang sudah dikisahkan. Tunggu cerita dan peristiwa-peristiwa Islam menarik lainnya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jika ada suatu kesalahan mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.